Yang pertama itu ada 1.0 dengan prefix slash 24 dengan gateway 1.1. Nah, di sini kita masukkan netmasknya. Bisa menggunakan slash 24 atau prefix 24, bisa juga menggunakan netmask seperti ini. Mempunyai DHCP server. Jadi di sini saya masukkan interface-nya itu Ethernet 2 dan DHCP servernya itu IP MikroTik yang mempunyai DHCP server pada relay yang sudah kita buat tadi, yaitu 1111. Dan ya, pada video ini kita akan menjelaskan dan berselancar tentang DHCP relay pada router MikroTik, yang mana nanti goalsnya itu si PC1 dan PC2 bakal mendapatkan DHCP server dari MikroTik 1, bukan dari MikroTik 2. Jadi nanti kita akan membuat DHCP server pada MikroTik 1, lalu meneruskan DHCP server tersebut dari MikroTik 2 ke klien yang di bawahnya, yaitu PC1 dan juga PC2. Nah, di sini pada MikroTik 1 saya mendapatkan IP DHCP klien dari sumber internet. Ya, IP-nya tentu saja random. Dan untuk komunikasi antara MikroTik 1 dan MikroTik 2, pada Ethernet 2 saya setting mungkin nanti IP-nya 11.1 dan pada Ethernet 1 MikroTik 2 111.2/30. Goals-nya di sini itu nanti kita akan membuat DHCP server 2, lebih tepatnya 2 DHCP server pada router MikroTik 1 pada Ethernet 2, lalu bakalan diteruskan oleh MikroTik 2 ke klien-kliennya. Dan di akhir juga saya bakalan menyeting firewall NAT dan juga default route, yang mana nanti si PC1 dan PC2 bakalan terkonek ke internetnya juga. Dan untuk pengertian singkat dari DHCP relay itu sendiri, ya gampangnya ya meneruskan DHCP server, lebih tepatnya meneruskan request. Biar nggak bingung, kita langsung remote saja lah menggunakan laptop admin di sini secara topologi ya, misalkan langsung saja masuk ke Winbox. Kita pertama sebelum membuat DHCP server, kita membuat pool-nya terlebih dahulu. Pada menu IP pool, nah di sini kita tambahkan namanya bebas, yang penting kalian ingat. Di sini saya contohkan pool for PC1 dan address to give out-nya, yaitu dari berapa sampai ke berapa. Biasanya biar mudah saya gunakan 192.168.1.2 sampai 1.254. Kenapa sampai 1.254? Karena 1.255 itu digunakan untuk broadcast dan 1.1 itu digunakan untuk nanti gateway yang ada pada DHCP server. Ya, sebenarnya sih pada router Cisco juga saya sudah mengkonfigurasikan DHCP relay. Kalau misalkan kalian nonton, pasti bakalan nggak keder saat ada di sini. Jadi gateway itu hampir sama dengan default router yang ada pada router Cisco. Biar nggak bingung, langsung saja lah lanjut. Next pool-nya kita nonkan, dan yang kedua kita buat pool untuk PC2. Nah, kita kan sudah membuat poolnya nih. Selanjutnya kita buat DHCP servernya. Pada IP DHCP server, di sini kita add. Untuk namanya bebas terserah kalian. Dan interface-nya itu Ether 2, karena Ether 2 yang bakalan mengarahkan ke MikroTik 2. Pada input relay kita masukkan IP gateway-nya, seperti yang saya bilang tadi, seperti halnya default router pada router Cisco, yaitu 192.168.1.1. List time-nya saya gunakan secara default, dan address pool-nya kita sesuaikan yang sudah kita buat. Ya, di sini kenapa merah? Ya karena kita belum nyeting IP address pada Ether 2, atau ya sebenarnya sih harusnya juga nggak merah sih ya, namanya juga simulasi. Lanjut aja, lanjut. Nah, anggap saja ini sudah benar, nanti juga benar sendiri. Bentar, kita lanjut buat DHCP server 2. Dan pada DHCP server 2 sama interface-nya Ether 2 yang mengarah pada MikroTik 2. Lalu kita gunakan relaynya itu 2.1, lalu tentukan juga address pool-nya, yaitu pool for PC2. Selanjutnya, pada network DHCP server kita tambahkan networknya, yaitu 192.168.1.0 dan juga 2.0 yang tadi kita buat. Pada menu IP DHCP server network, nah di sini addressnya itu kita sesuaikan. Yang pertama itu ada 1.0 dengan prefix slash 24 dengan gateway 1.1. Nah, di sini kita masukkan netmasknya. Bisa menggunakan slash 24 atau prefix 24, bisa juga menggunakan netmask seperti ini. Lalu pada DNS server juga sesuaikan. Di sini saya gunakan DNS publiknya Google 8888 dan juga 8844. Dan lakukan hal yang sama untuk network 2.0. Pada MikroTik 1 kita setting IP address untuk berkomunikasi dengan MikroTik 2 pada Ethernet 2.
selanjutnya kita buat DHCP relay pada MikroTik 2. Nah, di sini kita setting pada IP DHCP relay, add atau tambahkan. Untuk penamaan DHCP relay di sini bebas, terserah kalian, yang penting parameter-parameternya itu jelas. Yang pertama, interface-nya itu disesuaikan. Pada MikroTik 2, Ethernet 2 itu bakalan mengakses DHCP server, yang mana DHCP tersebut itu mendapatkan IP dari MikroTik 1 yang ada di atas. Dan komunikasi antara MikroTik 2 dan MikroTik 1 itu menggunakan gateway 1111, yang mana hal tersebut IP 1111 tersebut digunakan oleh MikroTik 1 yang mempunyai DHCP server. Jadi di sini saya masukkan interface-nya itu Ethernet 2 dan DHCP servernya itu IP MikroTik yang mempunyai DHCP server pada relay yang sudah kita buat tadi, yaitu 1111. Dan pada local address kita inputkan atau masukkan IP gateway dari DHCP servernya, yaitu relay yang sudah kita buat pada MikroTik 1 dan gateway untuk DHCP server yang akan kita relaykan atau teruskan, yaitu 1.1. Kita buat satu lagi DHCP relay 2 untuk Ethernet 2 yang mengarah ke PC 2 dengan DHCP server sama seperti tadi, akan tetapi local address-nya beda, yaitu 2.1. Nah, selanjutnya di sini kita konfigurasikan IP address pada MikroTik 2, yaitu sesuai pada topologi. Yang pertama itu seperti yang saya bilang tadi, 1112 untuk Ethernet 1 yang berkomunikasi dengan MikroTik 1, 192.168.1.1 untuk Ethernet 2 yang mengarah pada PC 1 atau klien yang menggunakan network 1.0, dan 192.168.2.1 pada Ethernet 3 sesuai yang kita konfigurasikan pada DHCP relay, yaitu menggunakan local address 2.1 seperti ini. Nah, jika kita request dari PC client, oke, sesuai dengan aplikasi, kita mendapatkan IP 1.254 dan pada PC 2 kita mendapatkan IP 2.254. Akan tetapi PC 1 dan PC 2 belum terkonek ke internet. Nah, untuk terkonek ke internet kita setting firewall NAT pada MikroTik 1 dan MikroTik 2 beserta default root-nya. IP firewall NAT, lalu tambahkan di sini chain-nya search NAT dengan out interface-nya Ethernet 1 yang mengarah ke internet dan juga action-nya masquerade. Nah, pada router MikroTik 1, karena kita merequest DHCP client pada sumber internet, kita sudah mendapatkan default root secara otomatis, jadi kita nggak usah setting lagi. Dan kita langsung saja ke MikroTik 2. Kita setting IP firewall NAT, chain-nya search NAT, out interface-nya Ethernet 1 yang mengarah ke sumber internet, dan actions-nya masquerade. Kalau kita ping, itu tidak akan bisa, yaitu no root to host, karena kita belum menambahkan default root. Karena kan pada MikroTik 1 itu merequest IP DHCP client dan pada DHCP client-nya itu menambahkan default root. Akan tetapi pada MikroTik 2 kita tidak menambahkan DHCP client, kita setting IP-nya secara statik. Jadi kita harus tambahkan default root juga secara statik atau secara manual. Dan kalau misalkan kita coba ping lagi, oke, sudah bisa. Dan kita coba pada PC 1 dan PC 2. Dan kalau misalkan kita coba ping, oke, sudah aman. Dan kita coba ping juga pada PC 2, aman juga. Cukup sekian, like video ini jika kalian suka, itu bakalan mendukung banget. Dan sampai jumpa di video konfigurasi dan tutorial lainnya.